Steve Wynn was left red-faced in 2006 when he accidentally put an elbow through the multi-million-dollar canvas of Picasso's famed Dream painting. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan kali ini kita akan melihat momen-momen paling mengejutkan ketika tindakan ceroboh, gegabah, atau bodoh seseorang menyebabkan kehancuran benda-benda super mahal. Wreckage yesterday included, it's just painful to read, 8 Ferraris, 2 Mercedes-Benz, and, of course, a Lamborghini. Patung Lego Zootopia yang hancur. This is the giant figure made of Lego of the Fox character Nick from the film Zootopia. Pada tahun 2016, seorang seniman bernama Mr. Chow menghabiskan waktu 3 hari untuk membangun patung Lego karakter Nick Wilde dari film Zootopia. Patung itu terdiri dari sekitar 10.000 keping Lego dan menelan biaya lebih dari $15.000 untuk disusun. Karya ini dibuat khusus untuk sebuah pameran di pusat perbelanjaan di Ningbo, Tiongkok. Tapi sayangnya, hanya 1 jam setelah pameran dibuka, seorang anak kecil yang terlalu bersemangat terhadap Nick malah merusaknya. Smashed to pieces after a 4-year-old boy ignored a no touching sign. Tali pembatas dan tanda dilarang menyentuh rupanya tidak cukup untuk menahan rasa penasarannya. Anak itu mendorong patung tersebut hingga roboh dan hancur berkeping-keping. Sang ayah yang merasa malu kabarnya langsung meminta maaf pada Chow. Hebatnya, Chow menolak untuk menerima ganti rugi dengan alasan bahwa si anak tidak melakukannya dengan sengaja. The artist accepted it was just an accident. Just an accident? He's destroyed the thing. Menghancurkan harta karun. Pernah nggak sih kamu membuang suatu wadah, lalu baru sadar setelahnya bahwa isinya ternyata sangat berharga? Kalau tidak, bagus. Berarti kamu selalu memeriksa dulu isinya. Tapi rupanya hal ini bisa terjadi juga. Pada tahun 2000, 2 orang pekerja di rumah lelang terkenal Sotheby's di London, Inggris menemukan sebuah kotak di antara tumpukan kemasan bekas. Mereka pun membuangnya ke mesin penghancur sampah. Namun ternyata, di dalam kotak tersebut tersimpan sebuah lukisan tanpa judul bergambar tanaman karya seniman legendaris Inggris Lucian Freud. Seperti bisa ditebak, saat kotaknya dihancurkan, lukisannya ikut hancur tak bersisa. Lukisan tersebut dinilai oleh pihak Sotheby's seharga 100.000 pound sterling atau sekitar $156.800. Yang cukup mengejutkan, kedua porter tersebut tidak langsung dipecat. Petugas keamanan yang bosan. Meanwhile, in Russia, a guard at a gallery, an art gallery, is getting in trouble because he wanted to be a part of the fun. Pada tahun 2021, Alexander Vasiliev menjalani shift pertamanya sebagai petugas keamanan di Boris Yeltsin Presidential Center yang terletak di Yekaterinburg, Rusia. Namun, alih-alih mengagumi karya seni yang dipamerkan, Vasiliev malah merasa bosan dan memutuskan untuk menambahkan sentuhan pribadi. Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, Mary, Mother of Jesus! Jesus of Nazareth! Saat melihat lukisan karya Anna Leporskaya berjudul Three Figures, ia mencoret-coret 2 dari 3 sosok tak berwajah di lukisan itu dengan menggambar mata menggunakan pulpen. Lukisan tersebut diasuransikan senilai $1,2 juta dan proses restorasinya memakan biaya sekitar $3.400. Vasiliev sempat mencoba membatalkan tuntutan pidana dengan alasan mengalami stres berat karena pernah bertugas di medan perang serta baru kehilangan istri dan anaknya. Namun, usahanya gagal. Pada tahun 2022, ia dijatuhi hukuman kerja sosial selama 180 jam dan diperintahkan menjalani evaluasi kejiwaan. You know what's missing on that painting? This has been itching at me for years. Can't take it any longer. I'm so bored at this place. Bencana di satu. This 18th century French chateau now looks like this after a mix-up with renovation crews. Tergantung dari sudut mana kamu melihatnya, kejadian ini bisa dianggap sebagai kesalahan konyol atau trik cerdik untuk memuluskan ambisi pribadi sang pemilik. Chateau de Bellevue, sebuah properti megah yang telah berdiri sejak abad ke-18 di kawasan Bordeaux, Prancis, hancur rata dengan tanah. Ketika sang pemilik, seorang jutawan asal Rusia bernama Dmitry Storoskin, kembali dari perjalanannya, ia mendapati bahwa bangunan utamanya telah dihancurkan. Menurut laporan, para pekerja seharusnya hanya merobohkan bangunan kecil di area tersebut, bukan satu utama. The mayor of the sleepy French village surrounding the former chateau is in shock, saying it was a local treasure. Storoskin kemudian mengumumkan bahwa ia akan membangun kembali satu tersebut sesuai bentuk aslinya. Tapi muncul spekulasi bahwa ada kelalaian atau bahkan niat tersembunyi di balik kehancuran itu, terutama
karena adanya kejanggalan pada izin renovasi sebelum pembongkaran dilakukan. Beberapa orang menduga ini adalah akal-akalan Storozhin agar bisa membangun ulang sesuai keinginannya dan berbohong ketika penyelidikan mulai dilakukan. Amukan di air mancur oleh fans Feyenoord. Football violence on the streets of Rome that's prompted an outcry over damage to the city's historic monuments. Pendukung olahraga memang terkenal bisa bertindak brutal, tapi tidak banyak dari mereka yang sampai merusak situs bersejarah. Pada tahun 2015, klub asal Belanda Feyenoord bertanding melawan Roma di ajang Liga Eropa yang digelar di ibu kota Italia. Setelah pertandingan berakhir imbang 1-1, para pendukung Feyenoord yang sudah mabuk berat mulai mengamuk. Dalam kerusuhan itu, beberapa fans merusak parah Fontana della Barcaccia, sebuah air mancur bersejarah yang telah berdiri sejak tahun 1629. Sebuah perusahaan restorasi asal Belanda kemudian dengan malu-malu menawarkan diri untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Biaya perbaikannya diperkirakan mencapai 5,2 juta euro atau hampir 6,4 juta dolar. The mayor, Ignazio Marino, took to Twitter to decry the mess created at the recently restored Barcaccia fountain. He tweets that the violence is unacceptable, saying it's not the people of Rome who should have to pay. Pada tahun 2021, 6 pendukung Feyenoord dinyatakan bersalah atas tindakan mereka dan dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 4 tahun. Kecelakaan Kokniak pecahkan rekor dunia. Pada Juli 2012, Salvatore Calabrese, seorang maestro minuman ternama, berencana mencatatkan rekor dunia Guinness dengan menciptakan koktail termahal di dunia di Playboy Club, London. Are you all ready, guys? Yeah. Namun rencananya berantakan karena ulah seorang tamu. Tamu tersebut yang penasaran dengan sebotol kokniak, Claus du Griviervuur tahun 1788 meminta izin untuk memegangnya. Seperti yang bisa kamu tebak, ia menjatuhkan botol yang nilainya lebih dari $77.000 itu. Insiden ini terjadi sebelum Calabrese sempat menyelesaikan koktailnya sehingga upaya pemecahan rekor pun gagal. Karena botol tersebut sudah pernah dibuka, tidak ada asuransi yang menanggung kerugiannya. Untungnya pada Oktober 2012, Calabrese mencoba lagi, kali ini berhasil membuat minuman seharga sekitar $8.820 tanpa insiden apapun. Vandalisme sok artistik. Pada tahun 2007, karya seniman Amerika si Twombly dipamerkan di Museum Seni Kontemporer di Avignon, Prancis. Namun, seorang pengunjung seni terlalu bersemangat terhadap salah satu panel berwarna putih polos dalam triptych berjudul Feeders yang nilainya diperkirakan mencapai $2,8 juta. Rindy Sam mencium lukisan tersebut meninggalkan bekas lipstik di atasnya. Para restorator segera bekerja keras untuk menghilangkan noda itu, tapi mengalami kesulitan. Dalam persidangan, Sam berdalih bahwa ia menganggap Twombly akan memahami gestur penuh cintanya dan menyebut aksinya sebagai tindakan artistik yang dipicu oleh kekuatan seni. Pengadilan memerintahkannya untuk membayar denda kepada pemilik lukisan, pihak galeri, serta memberikan €1 secara simbolis kepada Twombly. Pada tahun 2009, pengadilan banding juga memerintahkannya membayar biaya restorasi sebesar €18.840. Tabrakan massal supercar. This is a pricey pileup. It's in Japan. You gotta take a look at this. Saat konvoi mobil-mobil sport mewah menuju sebuah acara di Hiroshima pada tahun 2012, beberapa pengemudi lebih sibuk pamer daripada fokus berkendara dengan aman. Dilaporkan bahwa sebagian dari mereka melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak memperhatikan jalan karena terlalu asik memamerkan kendaraan mereka. Akibatnya, pengemudi terdepan kehilangan kendali dan memicu kecelakaan yang melibatkan 10 supercar dan setidaknya 3 kendaraan lainnya. Beberapa mobil yang hancur parah termasuk 8 Ferrari, 1 Lamborghini, dan setidaknya 1 Mercedes. Secara keseluruhan, kerusakan ditaksir mencapai $4 juta. Hopefully, they have insurance. Pada tahun 2013, pihak kepolisian mengumumkan rencana untuk menuntut 10 pengemudi atas insiden tersebut. Sikut kehancuran. Steve Wynn was left red-faced in 2006 when he accidentally put an elbow through the multi-million-dollar canvas of Picasso's famed Dream painting. Pada tahun 2001, Steve Wynn membeli lukisan Leve karya Pablo Picasso dengan harga sekitar $60 juta. 5 tahun kemudian, di tahun 2006, sang taipan kasino ini sedang berkumpul dengan teman-teman selebritinya ketika ia mengumumkan bahwa ia telah sepakat menjual Leve kepada pemilik New York Mets, Steve Cohen,
seharga rekor 139 juta dolar. Namun, Wynn dikenal sebagai orang yang banyak menggunakan gestur tangan saat berbicara, dan saat sedang bercerita, sikunya tanpa sengaja menyentuh lukisan itu. Oh no. And then I said, thank God it was me and not someone else. Menyebabkan robekan sepanjang 6 inch. Biaya perbaikan kerusakan ini mencapai sekitar 90.000 dolar dan nilai lukisan tersebut turun menjadi 85 juta dolar. Pada akhirnya, di tahun 2013, Cohen tetap membeli LeVay dengan harga rekor baru yakni 155 juta dolar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Pukulan seharga jutaan dolar. Take a journey now to the outskirts of Paris along the River Seine to Argenteuil. Hop aboard a sailing boat, sit back and let your eyes move slowly, taking in the scene unfolding before you. Lukisan Argenteuil Basin with a Single Sailboat karya seniman legendaris Prancis Claude Monet telah dipajang di Galeri Nasional Irlandia di Dublin sejak tahun 1924. Nilai karya seni ini diperkirakan mencapai 10 juta euro atau hampir 12,6 juta dolar. Notice how Monet adds a line here and a dash there to give the impression of a village on the horizon. Namun, pada suatu hari di tahun 2012, bencana terjadi ketika Andrew Shannon berkunjung. Saat melihat-lihat, ia tiba-tiba menghantam lukisan itu dengan tinjunya hingga membuat lubang. Shannon mengklaim bahwa ia pingsan karena kondisi jantungnya. Namun, dengan riwayat kriminal yang panjang serta fakta bahwa ia membawa kaleng berisi cairan penghancur cat, kuat dugaan bahwa tindakan itu memang disengaja. Butuh waktu 18 bulan untuk memulihkan lukisan tersebut dengan 7% bagian karya tetap hilang secara permanen. Shannon akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas aksi vandalisme tersebut. Apa benda paling mahal yang pernah kamu rusak? Tulis di kolom komentar. The moment that could cost a Kansas family more than $100,000. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.